Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Evianti Mugirahayu dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi C. Di sini aku akan sharing ke kalian tentang PPKN dengan tema kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai bahan UTS aku dengan dosen pengampu Ibu Roza Yanita MPD. Oke, sekarang langsung lanjut aja ke videonya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya ada 5 kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita ketahui? Apa saja itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang di dalamnya memuat butir-butir Pancasila yang mana merupakan dasar bagi negara Indonesia. Di dalam pembukaan memiliki kedudukan isi serta mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, karena hal ini merupakan wujud dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang harus dijaga oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan UUD 1945 lebih tinggi jika dibandingkan dengan batang tubuh UUD 1945, namun dalam pengesahannya menjadi satu kesatuan. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam NKRI. Yang pertama, kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 1945 dan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termasuk dalam alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, ialah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dari segi fungsional, pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya dengan keberadaan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan dapat juga mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada Orde Baru. Disarankan penggunaan Pancasila seharusnya dalam bingkai penggunaan pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yaitu sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum di Indonesia. Yang pertama, menjadi dasar tertib hukum karena pembukaan UUD 1945 memberikan 4 syarat adanya tertib hukum di negara Indonesia. Yang kedua, menjadi ketentuan hukum tertinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis atau UUD maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap. Pembukaan UUD 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 tidak mampu diubah, walaupun dalam batang tubuh UUD 1945 mengalami amandemen atau perubahan. Hal tersebut adalah kesepakatan MPR untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dalam alasan sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filosofis serta landasan normatif yang menjadi dasar semua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat statside tentang berdirinya sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia, 7 haluan negara, dan dasar atau landasan yang tetap harus dipertahankan. Yang keempat adalah sumber semangat untuk UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila yang mana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap melakukan penyelenggaraan negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggaraan partai dan kelompok fungsional serta semua alat perlengkapan negara lainnya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis. Pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 bukanlah sebuah tertib yang tertinggi, namun di atasnya masih terdapat landasan-landasan pokok dari UUD maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari UUD, sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Dalam ilmu hukum tata negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur-unsur yang telah memenuhi syarat bahwa pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan kaidah pokok yang fundamental. Oke, cukup sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat, sehat-sehat, dan dimudahkan bahagianya. Aku Evianti Mugirahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.